Tetes air mata basahi pipiku di saat kita akan berpisah. Ya sik nyampe Pasuruan cari Carno. Oh, still not yet. Cortella. Tuh. Sekarang kerja apa? Saya bisa dibilang punya kerjaan, juga bisa dibilang nggak punya kerjaan. Kok gitu, Mas? Ya karena saya hanya mengandalkan wisatawan yang menuju ke Bromo. Nah iya, kerjamu itu apa? Kok mengandalkan wisatawan? Supir wisata. Supir wisata. Bawa apa, Mas? Bawa hartok. Ngomong-ngomong, selamat datang dalam lingkaran. Nah, ini salah satu teman saya namanya Tono, biasa dipanggil Tutu. 2 tahun di atasku kamu tau berarti ya? Ya. 2 tahun di atasku. SD kita bareng, SMP SMA sih enggak. Tapi pas zaman SMA sih sering main bareng sama dia itu. Gitu ya. Ya. Iya kan. Zaman SMP SMA sih sering main bareng. Tono menikah tahun berapa? 2014. Memutuskan menikah karena Cuma dari niatan itu sudah ada. Saya pengen nikah. Cuma planning untuk menikah itu saya tidak ada. 2014, 2 tahun di atasku. 25 umur? 21. 21. Saya 21 menikah, istri saya 19. 21 19. Ya. Kendel ya selikur wis milih rapi. Waktu itu kerjamu apa? Tidak ada. 21 memutuskan untuk menikah dan tidak bekerja. Tidak bekerja. Kehidupan sehari-hari didapat dengan kebutuhan sehari-hari. Waktu itu Dompleng. Dompleng orang tua. parasit. Dengan tempel lah ya kan. Parasit. Jadi parasit bertahan berapa tahun? Sebenarnya sih tidak lama sih, parasit saya lulus sekolah langsung kerja terkena kasus itu mungkin. Kerja di mana? Lulus. Sidoarjo kerja di pabrik. Ijazahnya aku sing gaekno. Sing ngeditno. Ya. Ya, bukan sih. Lek awakmu paling sing arek-arek. Aku kayak awakmu sih apa ya? Ada andil sih buat saya ke matematika. Bukan. Oh, sepatu bapakmu. Oh, sepatu bapak. Sepatu bapakmu kan saya pinjam dulu kan. Untuk masuk pabrik. Bertahan berapa lama di Sidoarjo? 2011, 2014, 3 tahun. 3 tahun. Kasusnya apa kok Ya, berhenti? 363. Kenakalan remaja. 363. Kenakalan remaja. 363 2013 akhir saya itu berhenti dari pabrik. Oh iya, 2013 akhir. Bulan November. 3 bulan nganggur. Enggak nganggur sih, restoran. Mayangan. BJBR. Itu setengah tahun. 2014 awal-awal 2012 nikah. 2014 nikah. Oh iya, BJBR itu mbak aku tuh. Iya, kamu marketing. Iya. Tapi kamu enggak sempat bawa tamu satu pun. Iya. Kamu marketingnya. Lulus sekolah tok terus aku daftar PDN Iko. 2014 terus hotel setelah restoran, setelah restoran ngoli. Kerja bangunan cukup lama ya. Bangunan itu sekitar setahun. Nah, produk bangunanmu sing jadi terus sing mbok inget mana? Sing berkesan. Bangunan garapanmu sing berkesan di Masjid mana? Nurul Jannah. RT 1. Nanti kita buat video di masjid. Lanjut video di masjid. Soalnya berkesan itu gimana ya? Awal masih membangun, mendirikan pondasi ini itu saya ikut andil. Pondasi Masjid Nurul. Setelah pondasi ke atasnya kan dananya mandek. Jadi saya udah bapakku BTW bendahara nih. Mandek. Setelah itu cari lain. Harapan lain. Upahmu sebagai koli bangunan itu berapa waktu itu? 50.000. Per
per hari 50.000 2014. 2014 bertahan 1 tahun. Sekarang 2 kali lipat ya. Koli. Ya enggak, setengah kali lipat, setengah kali. 80, 75 80 ya. Naik setengah kali lipat dalam hampir 10 tahun. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Naik setengah kali. Bikin kopi sendiri. Tono kalau mau bikin kopi Bikinkan juga. bikinkan juga. Dua ya. Wah. Bertahan 1 tahun berarti 2015 terus. Ngernet. Oh iya, supir truk besar ya. Truk enggak sempat nyupir. Sampai 2018. Pengiriman paling jauh kah? Sumateraan. Dumai itu mana? Riau. Wah, aku ingat cerita berkesanmu di todong pistol. Di mana? Bukan di todong pistol. Kalau di todong pistol enggak pernah, cuma kalau sajam. Oh iya, sajam. Sama preman-preman Sumatera. Sumatera, lintas Sumatera ya. Berapa tahun ya, Kang? Dari 2015 sampai 2018. 3 tahunan, hampir 3 tahun. Dumai itu berapa hari? Perjalanan berapa hari? Setengah bulan. Setengah bulan ngirim apa? Tiang listrik. Tiang listrik. Tiang listrik. Tiang listrik. Berhenti ngernet istrimu berarti wis menikah itu ya 2016-an. Sudah 2 tahun wis punya anak waktu itu. Sempat hampir punya anak kawin guguran. Berapa bulan keguguran? Usia 5 bulan. 5 bulan. Karena 4-5 bulan. Ya mungkin enggak tahu. Soalnya kan posisi istriku dulu kerja di Indomaret. Kerja Indomaret, Guguran terus hampir saya punya anak dari 12. Hampir 2000. Berapa tahun usia pernikahan dikaruniai anak? 5 tahun. 5 tahun usia perkawinan baru dikaruniai anak. Cewek, cowok? Cowok. Dari kernet tadi, nanti kita ke anak. Dari kernet tadi, terus kerja apa? Ekspedisi, nyupir. Telur berarti peternakan ya, ayaman. Peternakan berapa tahun? 2 tahun. 4 tahun. 2 tahun. 2018 sampai 2020. Terus wisata ya. Perasaan sempat beternak. Sempat ndak ketok di dalanan lama. 2020 itu kan awal saya nyupir sekitar 6 bulan. Enggak sampai 2020 sih. 2019-an. 2019 ya. Setengah bulan terkena corona. Corona pariwisata macet, mencoba peruntungan di bidang peternakan sapi. Cuan. Ya, bisa dibilang cuan. Kalau diperinci dari setiap detail ya, itu enggak cuan. Tapi kalau kita anggapannya pokoknya bisa makan, itu cukup banget. Kamu itu peternak paling muda waktu itu. Ya. Iya. Peternak susu sapi ya. Peternak susu sapi paling muda waktu itu. Sekarang sapimu gimana? Jual semua. Aku kan lumayan deket mbak awakmu tuh. Jadi sedikit banyak aku tahu keluargamu, aku cukup akrab dengan keluargamu. Bapakmu meninggal tahun berapa? 2020-an. 2020. Enggak, 2021. 2021 bapak meninggal, sekarang cuma hidup dengan ibu toh. 2 bersaudara toh kamu. Kamu mbak Mas Toto toh. Karena aku belum pernah punya perasaan kehilangan ya Bapak Ibu. Waktu itu rasanya piye sih? Terus kayak berhenti deh, dunia kayak berhenti. Maksudnya itu aku nggak ada semangat untuk melanjutkan kehidupan down. Ibaratnya kamu itu nyupir perahu, dayungmu hilang, terus no ya apa? Dan dadakan toh Bapak ya, nggak sakit kan? Nggak sakit toh, dadakan. Berapa perasaan kosong macam itu bertahan berapa lama? Bertahan sampai kira-kira 40 harian lah. 40 hari ini ya wis. Soalnya aku sendiri kehidupan sendiri. Nah, terbantu dengan keluargamu sendiri. Ya, larut-larut terus keluarga aku, anak istriku mau gimana?
Anakmu per hari ini usianya berapa? 3,5. 3,5 tahun. Kata pertama ingat nggak? Anakmu bisa ngomong kata pertama itu apa? Mama, papa, Bakpo. pakpo, Bakpau. 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 Kata pertama. Kata pertama. Bakpau. Karena iteran pakpo dan sering tuku. Bakpau. Sekarang tinggal bersama atau udah punya rumah sendiri kamu? Bersama. Tinggal Sama bersama orang orang tua istri, Ibu. ibu. Ibu sendiri. Kene berarti. Ndek ngepung. Anakmu namanya siapa? Abil. Abil siapa? Akif Jibril Kamayel Hidayat. Artinya? Akif itu entah ya. Akif itu tampan sih, istriku yang memberi nama. Cuma kalau Jibril Kamayel itu berawal dari aku cari kamus-kamus Kristiani. Nggak ada arti sebenarnya, tapi ya baik artinya. Kenapa kamu Kristiani? Soalnya saya iseng-iseng aja. Nama Islam sudah banyak. Soalnya saya kan Muslim. Muhammad mau banyak. Aku iseng aja. Nggak peduli itu apa yo, menyimpang dari agama. Yang penting arti nama itu baik. Pokoknya arti nama itu baik. Terus hidayatnya namamu. Saya dia. Hidayatnya namamu. Kerjamu malam. Kerjamu malam hari mengejar sunrise toh. Mengejar tamu untuk sunrise. Waktumu untuk anak itu berarti pagi tuh. Waktu efektifmu pagi. Pagi. Kamu kerja tengah malam terus pulang sampai siang tuh. Siang. Turun trip Bromo itu jam 10 jam 11 kan. 10-11. Anakmu ini akan kamu didik seperti apa? Atau sedang kamu didik seperti apa, sorry? Kalau saya cara mendidiknya gimana? Intinya jangan seperti bapaknya. 1, jangan seperti bapak. Mungkin nanti ya gimana caranya, cara mendidiknya itu kita ikut perkembangan waktu. Nah, cuma intinya jangan seperti bapak. Yang paling menggemaskan dari anakmu, momen yang paling menggemaskan, yang paling berkesan sama anakmu selama 3,5 tahun usianya. Yang paling berkesan ya setiap anak sih, setiap bapak itu pasti perkembangan anak itu berkesan, tapi apa ya, yang paling berkesan ya ketika dia bisa menirukan, mengembangkan kreativitasnya sendiri. Mengembangkan kreativitas. Contoh konkret. Kita belajar ya. Belajar A lah. Kata A. Nah, dia bisa A, ini B, ini C. Tanpa dikasih tahu. Tanpa diajari. Maksudnya itu bukan ABC-nya ya, mengembangkan kreativitasnya sendiri ya. Dia bisa ngerti itu. Itulah yang paling berkesan. Menurut saya. Kenapa kamu pengen anakmu ndak berkembang seperti kamu? Itu menarik. Normalnya aku pengen anakku ya aku. Jadi aku. Mungkin kalau secara sifat mungkin ya enggak jauh beda lah. Gigi, maksud gigi itu enggak gampang menyerah, bandel itu nakal, ojo sampai kamu itu lembek dengan kehidupanmu, ojo sampai. Tapi yang enggak kuat sendiri sifat. Terus masa depan. Apa masa depan? Soalnya sampai detik ini ya, aku ini masih belum bisa apa ya. Tahun ini 30 kamu? 29. Jalan 30 kan? Jalan 29. Bulan depan ini 29. Setelah sampai 29 ini planningku terhadap masa depan anakku enggak ada. Maksudnya berusaha, cuma ya apa ya, enggak seperti orang tua lainnya. Mungkin di usia saya, kalau yang lainnya itu entah itu tabungan, apa itu masa depan anak, mungkin ada sebagian ada. Aku enggak ada sama sekali. 0. Maksudnya aku kerja rebel. Cuma buat makan gitu toh. Tapi sebaik-baiknya kerja memang gitu tuh. Sebaik-baiknya kerja itu dicari hari ini. Dicari hari ini, besok cari lagi. Karena kalau orang punya tabungan terkesan meremehkan hidup. Dari perspektifku loh. Oh, masih enggak kerja mempeng, pun enggak kerja berdarah-darah, masih punya tabungan. Kalau perspektifku ya plus minus lah. Plus minus. Cuma pandangan aku ya gimana ya? Takutnya
usiaku ini enggak sampai apa ya? Enggak sampai pas DE itu bisa gitu loh. Takutnya entah itu umur berapa tahun aku enggak dipanggil duluan, terus Dipanggil yang aku siapa? tinggalkan itu sama dia itu apa? Dipanggil siapa? Di usia sekecil itu gitu loh. Maksudnya gitu. Ya dipanggil lah. Itu kan gak ada yang tahu. Entah aku yo amit-amit sih kena musibah apa, terus aku nggak mampu lagi gitu kan. Kasihan deh. Maksudnya kasihan anak. Yang mencolok mataku itu loh tuh. Tato di tanganmu coba diangkat. Nanti ketika Abel di usia 19 pengen nato, kamu easy going. Jadi sih koi. Tetap. Pun alasannya keren. Tetap. Aku yakin itu dimarahi oleh bapak ibumu. Tetap. Damainya berapa tahun? Damainya Ibu nggak berapa pernah bulan? marah. Bapak enggak pernah marah. Nggak pernah marah. Ibu, Lah ibu itu tetap marah. ibu tetap marah. Sampai sekarang pun ibu nggak pernah damai. Kalau bahas tato, kalau nyinggung tato. Ketika selimur lain kan kehidupan baik-baik saja. Ya. Nah, aku baru berkeluarga tuh. Aku baru berkeluarga 4 bulan. Nah, sampai 4 bulan ini aku masih bingung siapa prioritasku. Ibukah, bapakkah, keluarga yang membesarkanku atau istriku? Kamu mengalami fase itu enggak? Fase bingung prioritas itu. Misal, ini aku dapat duit dari lingkaran, kerja di lingkaran, nge-serve kopi, nge-serve Indomie. 1 bulan katakanlah dapat 1.500.000. Aku itu masih kepikiran untuk ya boleh 1.500.000 iki awak dewe aku belikan furnitur untuk ngisi rumah karena beberapa kali ibuku nyinggung furniturnya lawas-lawas pengen tak ganti. Sedangkan di sisi lain istriku punya kebutuhan pengen main, pengen beli A, beli B. Nah, aku dilema itu antara pengen nukokno ibuku sama istriku. Kamu mengalami itu enggak? Mengalami. Fase itu selesai dengan apa? Kalau aku mikirnya aku ya, tetap aku prioritaskan istriku. Soalnya setiap orang nanti pada fasenya akan jadi bapak. Ya, Nah, kan jadi bapak. Waduh, kita pun punya tanggung jawab sama seperti orang tua kita kepada anak-anak kita. Itu nggak bisa dia apa ya? Nggak bisa dipungkiri, wes. Takdirnya emang gitu. Jadi lebih baik kamu prioritaskan istrimu daripada orang tua kamu. Kalau menurut saya ya, soalnya apa ya? Suatu saat kita punya bagian seperti itu juga, gitu loh. Entah anak kita wis tidak memprioritaskan kita, tapi keluarganya lagi. Soalnya yang ke depan kamu prioritaskan, baru yang ke belakang. Hati-hati itu sakit hati. Anggapannya bapakmu ya, kamu kan wis menikah. Cuma menurut mereka kamu tetap Kok ya? Ono vanilla coklatnya karena siji paling. Mari ini tak kayak. Wis usiamu 3 tahun sampai usiamu saiki hampir 30 tahun itu tetap menurut mereka. Kamu tetap anak. Sing harus dibimbing, harus apa tetap pandangan mereka tetap seperti itu. Vanilla coklat ya. Tapi lek usiamu, Oi, sik tak golek. Ono, mari ini coklatnya tak goleki. Oke, siap. Terus seperti usia kita baru memiliki anak, itu wis apa ya? Beda rasanya. Planningku di usia 30 nanti itu baru mikirin anak. Ketakutan. Gak usah takut, itu wis takdirnya seperti itu. Lah aku mikir takdirnya seperti itu. Soalnya apa ya? Aku wis perkanan belum, anak belum. Terus orang tua dipanggil orang belum. Nah, aku wis melewati masa itu. Tapi aku wis duwe BRI.
Aku wis duwe BRI to. Itu wes. Aku wis duwe BRI to. Les intinya tadi kamu itu apa ya? Anakku saya aku milih. Lah aku ya milih istri apa anak apa orang tua tetap milih istri. Soalnya sing berjuang mbek aku saiki istriku. Sing ngerti aku ndak duwe duit, ndak duwe apa aku akeh duit istriku. Sing apa ya? Nerimo aku, entah aku akeh duit istriku. Lah anakku ndak ngerti apa, untuk aku ndak ngerti apa. Itu istri mah besok pun anakku kate rabi ya. Tetap ninggal aku. Wong tuaku ninggal aku. Ya terus tinggal lah istriku. Selama aku sing durung dipanggil tetep bedake. Di bojoku. Jadi perjuangkan apa sing anu keluar iku wis. Berdua iku. Mencintai sekali istrimu, Awang. 1 sampai 100 berapa cintamu pada Nia? 98. 98. Iya. Duanya? Duanya anak. Satu anak, satu orang tua. Satu anak, satu orang tua. Untuk Abel 10 tahun ke depan apa pesanmu? Pesanku wis jangan apa ya? Bangga no aku. Tapi jangan berharap kamu berpikir untuk membalas budi nang aku. Selamat datang dalam lingkaran Tono Hidayat.